Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini, gue mau membahas mengenai isu yang sedang hangat lagi nih. Kemarin Coach Sintayong bilang kalau sebelum bulan Juni ini akan ada pemain naturalisasi baru yang akan mengisi slot di Timnas Indonesia. Nah, pertanyaannya masih perlu nggak sih kira-kira? Itu yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis biar kalian nggak ketinggalan berita ini. Dan sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel gue biar channel ini makin berkembang. Oke Sobat Bola, kemarin setelah pulang dari Vietnam, ada wawancara dari media dengan Coach Sintayong, dan di situ Coach Sintayong sempat mention bahwa Timnas Indonesia akan kedatangan lagi pemain-pemain naturalisasi yang akan bermain sebelum nantinya Juni itu udah bisa bermain istilahnya. Dan yang jadi pertanyaan adalah siapa yang kira-kira akan masuk lagi ke tim nasional, dan juga emang masih perlu ya dengan komposisi pemain yang sekarang udah ada gitu. Dan mungkin yang gue mau bahas sedikit adalah ini kan memang dari kemarin ya pemain-pemain yang ramai dirumorkan seperti ada Kevin Dix, lalu ada Ole Romeni, dan juga ada Mads Hilgers, bahkan ada pemain dari Crystal Palace yaitu Jero Redwold itu juga masuk dalam radar PSSI untuk bisa dinaturalisasi gitu. Sebenarnya kabar ini dari sebelum Coach Sintayong ngomong kemarin di media itu udah terdengar lama ya. Tapi memang masih simpang siur karena Mads Hilgers dan juga Kevin Dix terutama ini masih mungkin kita kira dia masih mau menunggu panggilan dari timnas Belanda gitu. Jadi juga masih menjadi yang simpang siur juga. Bahkan setelah Coach Sin ngomong kemarin pun juga ya dia nggak ngomongin siapa aja gitu. Dan satu-satu ya dari mungkin gue mau bahas dari yang emang udah kemarin datang dulu aja. Ada Martin Paes. Martin Paes ini kiper dari FC Dallas, dimana kemarin dia sebenarnya bareng tuh rombongannya sama Ragnar dan juga Tom Haye gitu. Cuma memang ada kendala masih ya, kalau nggak salah dari entah perizinan atau gimana. Tapi yang gue denger juga prosesnya ini udah semakin mendekati ya, dimana nanti dia tinggal mengambil sumpah katanya sih yang kabar terakhirnya, dan diharapkan di bulan Juni nanti ketika melawan Irak dan juga Filipina, Martin Paes ini udah bisa bergabung dengan tim nasional gitu. Dan kalau menurut gue pribadi untuk naturalisasi dari Martin Paes, kenapa ini ada di sektor penjaga gawang ya, ini juga mungkin bisa menimbulkan persaingan yang sehat di antara kiper-kiper yang ada di timnas sekarang, dimana kita punya emang kiper-kiper hebat seperti Hernando, Nadeo, Adi Satrio, Riyandi gitu, yang memang Syarul Tisna yang memang udah langganan timnas juga. Cuma kehadiran Martin Paes ini juga gue rasa bisa satu mendapatkan ilmu juga, karena Martin Paes ini kan memang ya sudah main di luar negeri, dan sebelumnya juga di Liga Belanda dan sekarang di Liga Amerika, yang pasti jam terbangnya ini bisa istilahnya menjadi pembelajaran baru lah bagi kiper-kiper timnas yang ada sekarang. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa kalau emang Martin Paes berhasil kita naturalisasi, ya itu tadi sebagai mentor lah istilahnya. Lalu juga ada nama sebenarnya yang udah jadi warga negara Indonesia itu adalah Cyrus Margono ya. Cuma beredar kabar juga kalau Cyrus ini sebenarnya berganti kewarganegaraan. Sebelumnya Cyrus punya kewarganegaraan ganda kalau nggak salah, Amerika sama apa gitu, terus sekarang sudah jadi Indonesia. Dan tapi mungkin Cyrus masih belum menjadi minat atau bukan dari keinginan Coach Sintayong gitu, karena memang belum ada kabarnya kalau Coach Sintayong ini menginginkan Cyrus Margono. Tapi dengan sudah menjadi WNI-nya Cyrus, siapa tahu nanti juga bisa dilirik lah oleh Coach Sintayong. Dan kita bayangin aja, kiper yang main di Panathinaikos B ini juga ya kita jadi punya banyak stok gitu, pemain-pemain grade bagus
yang bisa dipilih lah sama Coach Shin, sesuai dari skemanya Coach Shin juga gitu. Lalu ada nama-nama lagi seperti Miss Hilgers yang main di SC20 dan juga ada Kevin Dix yang main di Copenhagen. Dua nama ini memang secara grade baik ya, grade A lah mungkin, sama dengan pemain keturunan kita juga yang main di AC Milan, Tijani Raiders. Ini juga pemain bagus banget ya, terbukti lah di timnas Belanda dia dipanggil, terus juga sering ngegolin juga di timnas Belanda, menjadi pemain inti lah, bahkan sekarang main di AC Milan gitu. Kevin Dix dan Miss Hilgers ini ya kayak tadi gue bilang sebenarnya masih ya rancu dia antara masih pengen nungguin timnas Belanda atau ya udah berganti warga negara aja jadi Indonesia dan ya bisa istilahnya udah langsung masuk lah ya, karena dengan grade-nya yang ia punya sekarang gitu. Dan kalau emang kita bisa berhasil mendapatkan Kevin Dix dan juga Miss Hilgers, ini tentu menjadi amunisi yang lengkap di timnas, karena nggak cuma ada Tom Haye aja yang pemain inti di Eredivisie, lalu nggak cuma ada Ragnar aja yang juga main di Liga Fortuna Sittard tapi di Liga 2, dan kita butuh lah pemain-pemain yang memang udah punya jam terbang tinggi gitu. Dan gue rasa dengan posisi Kevin Dix yang ada di gelandang serang dan juga Miss Hilgers yang bisa main di beberapa posisi, ini ya membantu timnas juga untuk kalau emang dia berhasil dinaturalisasi gitu. Lalu ada nama juga yang sedang rame, yaitu ada Ole Romeni. Ole Romeni ini sebenarnya pemain yang baru naik kelas lah dari FC Utrecht, dari youth-nya FC Utrecht, terus sekarang main di seniornya FC Utrecht. Kalau nggak salah pemain ini baru berusia 21 tahun dan sekarang memang lagi digembor-gemborkan karena kemarin baru ada podcast, salah satu podcast di Belanda, dan ia udah mention kalau emang dia udah dihubungi oleh pihak PSSI. Nah mungkin aja Ole ini yang nantinya bisa menjadi clue dari omongan Coach Sintayong itu ya, siapa tahu gitu kan, karena dari Ole-nya juga udah bilang udah dihubungin, dan Coach Sintayong juga bilang kalau masih ada pemain lagi nih yang mau dinaturalisasi gitu. Dan Ole ini juga pemain bagus ya, pemain depan yang bisa menambah variasi lah. Kita udah punya Ragnar, kita punya Rafael Struijk, kita punya Ramadan Sananta, kita punya Hoki Caraka, dan dengan kehadiran Ole ini ya kita jadi makin punya banyak opsi kan di lini serang, dan ini juga memudahkan Coach Shin pastinya untuk nantinya memilih pemain-pemain yang siap untuk diturunkan. Lalu yang terakhir, dan ini mungkin nama yang lumayan besar buat kalian yang ngikutin Liga Inggris, tentunya kalian tahu lah nama dari Jairo Riedewald ini, pemain yang bermain di Crystal Palace. Ini juga secara terang-terangan pernah ada wawancara dia yang bilang kalau dia keturunan Indonesia, dan juga ada keterangan dari orang PSSI yang bilang tadinya ragu nih kalau Jairo itu ada keturunan Indonesia gitu, tapi ternyata pas dia ngomong gitu ada pihak dari keluarganya Jairo yang mengkonfirmasi bahwa bener kok Jairo ini ponakan saya, terus ibunya Jairo ini adalah kakak kandung saya, jadi bener dia itu asli ada keturunan Indonesia gitu. Jadi dengan mungkin kalau yang dimaksud Coach Sintayong ini adalah Jairo Riedewald, itu juga membuat timnas kita ini makin kompleks ya, dan makin punya pemain-pemain yang syarat pengalaman. Tentunya kita nggak usah ngomongin soal chemistry lagi deh, chemistry itu bisa dibentuk, dan kalian lihat sendiri kemarin chemistry yang dijalankan oleh pemain-pemain baru kemarin, Tom Haye, Ragnar, terus juga Jay Itzes, Nathan, ini juga walaupun masih ada ya 1-2 lah miskomunikasi, cuma namanya pemain profesional pasti dia akan ya fokus lah untuk itu semua, dan nggak mesti yang kayak kita nunggu lama untuk dapat chemistry yang bagus gitu. Dan menurut gua kalau emang pemain-pemain yang tadi gue mention ini bisa beneran terrealisasi oleh PSSI, ini menjadi bukan sesuatu yang
kita menghancurkan karir anak bangsa lokal gitu ya, dalam artian kita butuh tetap SSB yang kita bangun, grassroots yang kita bangun dari bawah. Tapi kita juga pada kondisi sekarang butuh juga pemain yang bisa menaikkan mental, pemain-pemain yang bisa menaikkan value dari timnas Indonesia. Contoh aja kayak kemarin, misalkan Witan Sulaiman dapat wejangan, kita lihat dari Nathan, dari Jay Itzes, dari Tom Haye, itu adalah sesuatu yang biasa. Jangan kalian lihat sebagai, oh Witan dimarahin oleh pemain baru gitu. Ya, dalam lapangan itu hal yang biasa. Itu semua adalah buat kebaikan tim gitu. Jadi jangan kalian lihat atau jangan kalian bawa baper. Jadinya ya pemain kita tuh, pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 khususnya, itu jadi punya mental yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk bersaing sehat dengan pemain-pemain yang secara garis besar memang udah punya pengalaman yang lebih baik lah di Liga Eropa atau di luar negeri gitu. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan gue tadi, butuh nggak sih gitu? Kalau untuk sekarang sesuai dengan keinginan Coach Shin dan juga garis keturunan mereka jelas, gue rasa gak apa-apa kita nambah dari berbagai sektor. Karena kayak kemarin lah kalian lihat, Elkan gak bisa main, cedera, terus Ivar sakit, Jordi sakit. Tapi dengan kekompleksan tim yang kita punya sekarang, itu kita bisa lebih apa ya kalian lihat sendirilah hasilnya gitu. Dan kita tunggu aja progres dari PSSI dan juga Coach Shin, di mana mereka janjikan juga sebelum Juni ini katanya udah bisa ada pemain lagi yang dinaturalisasi. Oke, ini semua sekali lagi bukan mengkotak-kotakan antara lokal, naturalisasi, pemain keturunan dan lain-lain. Ini pure buat demi kebaikan timnas kita, demi kemajuan sepak bola Indonesia kita. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah like dan juga subscribe, and see you on the next video. Bye.